si Adaptaranarda mengatakan bahwa Dasarata Sukosalya ki besok bakal dadi bojomu. Ki kudu mbok labuhi, aja nganti Sukosalya mbok wenehne si Dasamuka. Baru itu terjadi pada saat itu. Dasarata pun juga sakti, seorang begawan. Dia akhirnya ada yang mengatakan bahwa dia memuja kembang kembang tersebut dipuja menjadi seorang wanita yang mirip dengan Sukosalya. Nah, lalu pujaan tersebut diberikan kepada si Dasamuka untuk mengelabui. Nah, yang diberikan adalah Sukosalya palsu, namun yang asli diberikan Dasarata tersebut. Pada saat itu Dasamuka pun senang melihat si Sukosalya, padahal kan itu asli. Pada saat itu percaya karena melihat ya mirip lah. Yang palsu KW, Sukosalya KW seperti itu. Yang palsu. Setelah itu Dasamuka senang diboyongnya ke negara Alengka. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya wayang Nusantara. Mas Gurit kan kemarin pernah bercerita Mas tentang kisah Dewi Widowati ya. Dewi Widowati yang menitis ke Dewi Citrawati ya kalau nggak salah. Putri Magoda. Nah itu setelah Dewi Citrawati nggak ada itu apakah menitis lagi atau tidak Mas? Ya, menurut buku yang saya baca Mas Bayu, karena basic saya pedalangan gaya Surakarta, saya akan menjawab apa yang saya ketahui saja. Iya Mas. Nah, kalau yang saya ketahui, yang memberitahu bahwa nantinya memberitahu kepada Rahwana bahwa nantinya Dewi Widowati akan menitis itu adalah Begawan Maruta yang di episode kemarin. Dia adalah guru dari Sang Rahwana, Begawan Maruta. Nah, pada saat agak flashback sedikit ya. Karena kemarin saya menceritakan bahwa setelah Prabu Donopati diangkat menjadi dewa di kahyangan bernama Daneswara, Rahwana akhirnya bertemu dengan Dewi Widowati. Karena ada yang versi bahwa Widowati Pati Geni akhirnya karena dioyak oleh Rahwana terus dia masuk ke dalam geni, akhirnya geni api itu ya. Ya, geni api. Karena dia bingung, si Rahwana akhirnya bertemu kepada gurunya yaitu Begawan Maruta tadi. Dia menanyakan bahwa nanti kemana saja si Dewi Widowati tersebut akan menitis. Ya, terus Begawan Maruta mengatakan bahwa dia akan menitis ke pertama Dewi Citrawati, yang kedua Dewi Sukosalya, Sinta dan Sembadra. Berarti itu habis ke Citrawati berarti ke Dewi Sukosalya. Itu Dewi Sukosalya itu siapa ya Mas? Ya, setelah ke Citrawati itu. Ya, yang saya ketahui ada beberapa versi Mas. Yang saya ketahui hanya Dewi Sukosalya tersebut adalah seorang putri raja di negara Ayodhya. Bernama Prabu Bonoputro. Prabu Bonoputro. Itu sangat cantik Mas. Ya, terkenal sangat cantik. Dia adalah putri raja negara Ayodhya. Ada versi yang mengatakan bahwa lahirnya seorang Sukosalya pada saat negara Ayodhya baru dibangun. Jadi permulaan kerajaan itu Dewi Sukosalya baru lahir gitu ya. Pada saat itu Prabu Bonoputro mempunyai anak Dewi Sukosalya tersebut. Nah, namun karena ada
dia kan juga beraja jadi kan cantik. Nah, namun ada dia mempunyai cacat fisik yaitu kakinya yang satu kecil. Itu dari lahir atau? Dari lahir. Kalau Dari sekarang lahir. cacat mungkin seperti Iya, itu ya. Jadi Dewi Sukosalyo walaupun cantik dia mempunyai cacat fisik yaitu kakinya yang kecil tadi. Setelah dewasa karena dia cantik juga banyak raja-raja yang menginginkannya, namun karena cacat fisik tadi banyak juga yang yang menolak. Akhirnya Prabu Bonoputro pun juga kebingungan dia harus bagaimana. Apa enggak disembuhkan tuh bisa apa enggak, Mas? Ya akhirnya Pernah dia disembuhkan, mengadakan Pak? sayembara, siapa yang bisa menyembuhkan ya dia yang bisa dijadikan suaminya ya tersebut. Akhirnya lalu itu apakah ada yang menyembuhkan, Mas? ada Mas. Yang bisa menyembuhkan gitu. Menurut buku yang saya baca dan saya juga tanya-tanya kepada empu-empu dalang bahwa yang menyembuhkan Dewi Sukosalyo yaitu Begawan Rawat Mojo. Oh, bukan Rawat Rawat Mojo. Rahmat Mojo. Rawat. Oh, Rawat Mojo. Nah. Nah, itu siapa, Mas, Begawan itu? Begawan Rawat Mojo. Ada yang saya juga tanya kepada dalang senior siapakah sebenarnya dia. Ada yang mengatakan bahwa Begawan Rawat Mojo tersebut adalah masih saudara dengan Prabu Bonoputro tersebut. Oh, berarti dari ayahnya. Ya, Dari masih ayahnya ada Dewi Suko. keterikatan Salyo. kerabat dengan si Prabu Bonoputro. Nah, yang menyembuhkan adalah Begawan Rawat Mojo dan alhasil Dewi Sukosalyo tersebut dinikahi oleh Begawan Rawat Mojo. Setelah itu masih ada hubungan kerabat. keluarga. Iya. Ya, terus itu jadi, Mas, dinikahkan sama Begawan itu. Nah, jadi karena pada zaman dahulu kan pernikahan sesama saudara, masih ada hubungan kerabat kan masih diperbolehkan, seperti poligami kan masih diperbolehkan seperti itu, poliandri dan sebagainya kan masih Boleh ya, berarti masih zaman dulu diperbolehkan. boleh, Nah, banyak sekali. Dalam tokoh-tokoh wayang pun pernikahan masih dengan kerabat pun banyak ya. Ini kan tadi kan Mas bilang tentang Rahwana sudah mengetahui bahwa Dewi Citrawati akan menitis ke siapa? Sukosalyo ya. Iya. Nah, itu sikap Rahwana mengetahui Dewi Widowati menitis ke Dewi Sukosalyo itu bagaimana, Mas? Nah, pada saat Setelah tahu itu. Pada saat itu Rawana mengetahui bahwa Dewi Sukosalyo adalah titisan Dewi Widowati. Ya, dia mengetahui namun dia tidak bisa menyembuhkan saat ikut saat sayembara yang itu ya. menyembuhkan tadi kan. Ternyata yang menyembuhkan Begawan Rawat tadi. Mojo. Nah, pada saat itu setelah sembuh dia kan malah tambah ingin memboyong si Sukosalyo, namun kan sudah diperistri oleh Rawat Mojo tadi. Akhirnya dengan itu dia memaksa Dewi Sukosalyo untuk dijadikan istri. Dia mengirim wadya balane prajurit-prajuritnya ke negara Ayodhya untuk memboyong Dewi Sukosalyo tersebut. Namun kan dia punya suami yaitu Rawat Mojo. Nah, pada saat itu terjadilah peperangan antara Ayodhya dengan Alengka. Ya, perang tersebut. Si Rawat Mojo berhadapan dengan Rahwana, namun Rahwana terlalu sakti untuk sang Begawan Rawat Mojo. Akhirnya sang suami dari Dewi Sukosalyo pun kalah. Mati atau Mati. Setelah itu pun Prabu Bonoputro, bapaknya Dewi Sukosalyo pun juga kalah. Nah, melihat kedua orang tersebut kalah, Dewi Sukosalyo pada saat itu sebelum si Begawan Rawat Mojo kalah, dia mengutus kepada Dewi Sukosalyo, nanti kalau aku kalah, kamu pergi ke Pertapan Grastina bertemu dengan temanku yaitu Dasarata. Saat itu lah. Jadi sebelum kalah dia sudah berpesan kepada Dewi Sukosalyo untuk nanti kalau aku kalah kamu temui si Dasarata seperti itu. Terus akhirnya itu Dewi Sukosalyo kemana, Mas? Nah, setelah itu melihat kedua orang tersebut kalah, Dewi Sukosalyo pergi ke Pertapan Grastina lari. Pada saat itu Dasamuka pun ngerti, Rahwana pun tahu. Dari itu dioyak terus. Mengejar si Dewi Sukosalyo. Pada saat di tengah perjalanan Rahwana bertemu dengan burung. Namun burung tersebut masih berteman dengan Begawan Rawat Mojo. Jadi burung tersebut ratune para manuk. Bernama Begawan Sempati. Masih temannya suaminya Dewi Sukosalyo tadi. Bernama Begawan Sempati. Ya intinya ingin menyelamatkan Dewi Sukosalyo dari kejaran si Rahwana tadi. Pada saat itu terjadi peperangan antara raja burung Begawan Sempati tadi dengan Rahwana.
pada saat itu terjadi peperangan antara Rahwana dengan Sempati. Nah, perang terjadi namun Sempati juga kalah. Kalah juga. Kalah melawan Rahwana. Menurut cerita ada yang mengatakan bahwa bukan Sempati mati terbunuh dengan burunya dicabuti oleh si Rahwana. Ada yang dipecel-pecel balungnya, ada seperti itu. Ya, beda-beda. Beda-beda. Bukan Sempati pun ya wis mati seperti itu kan. Setelah itu mengejar lagi si Rahwana akhirnya mengejar si Sukosalya tersebut. Dewi Sukosalya sampai di Begawan Ngastina ditanya oleh kamu kan istrinya temanku Rawatmojo. Ketemu sama itu Mas. Di Dasarata. Oh, Dasarata ya. Dasarata tersebut dia bertemu lalu aku bojone Begawan Rawatmojo. Lah kan apa ning negara Yudha diserang karo Dasamuka. Nah, aku sadurunge bojoku mati aku dikontrene. Oh yen ngono didelikne pada saat itu didelikne karo Dasarata lah. Terus itu sampailah si Dasamuka di tempatnya Dasarata tadi di Petapan Grastina kalau tidak salah. Terus itu tahu apa enggak Mas kalau disembunyikan Dewi Sukosalya? Nah, pada saat itu ditanya oleh Dasamuka. Sukosalya ya tahu karena di situ ada di Sukosalya. Disuruh menyerahkan ke Dasamuka. Nah, pada saat itu ada yang mengatakan bahwa ada perperangan antara Dasarata dan Prabu Dasamuka tersebut dimenangkan oleh Dasarata. Namun ada beberapa versi yang mengatakan bahwa pada saat itu Dasarata istilahnya nari karo si Sukosalya. Nari ditanya apa kowe iki gelem ora karo Dasamuka seperti itu. Wong wis tekan kene ngono. Si Dasarata akhirnya dipaksa lah intinya. Dasarata pun tidak ikut campur sebenarnya dalam hal tersebut. Namun saya versi mengatakan bahwa pada saat taren-tarenan kuwi mau tanya jawab anu tadi si Adabdaranarda mengatakan bahwa Dasarata Sukosalya ki besok bakal dadi bojomu. Kuwi kudu mbok labuhi aja nganti Sukosalya mbok wenehne si Dasamuka. Baru itu terjadi pada saat itu Dasarata pun juga sakti seorang begawan. Dia akhirnya ada yang mengatakan bahwa dia memuja kembang tersebut dipuja menjadi seorang wanita yang mirip dengan Sukosalya. Nah, lalu pujaan tersebut diberikan kepada si Dasamuka untuk mengelabui. Nah, yang diberikan adalah Sukosalya palsu, namun yang asli diberikan Dasarata tersebut. Pada saat itu Dasamuka pun senang melihat si Sukosalya padahal kan itu asli. Nah, pada saat itu percaya karena melihat ya mirip lah. Yang palsu KW, Sukosalya KW seperti yang palsu itu. Yang palsu. Setelah itu Dasamuka senang diboyongnya ke negara Alengka. Nah, pada saat itu senang banget karena ya sudah mendapatkan apa yang dia inginkan lah seperti itu. Akhirnya dibawa pulang ke negara Alengka. Itu kan tadi kan Mas bilang si Dasamuka ya Mas. Iya. Dasamuka itu kan dulu Mas pernah bilang kalau mempunyai watak yang sombong ya Mas. Iya. Itu mengapa kok ingin sekali memperistri Widawati? Nah, karena ada beberapa versi mengatakan bahwa negara Alengka itu membutuhkan, jikalau negara Alengka ingin menjadi negara yang besar, dia harus ditunggoni panjalmaning Dewi Sri. Dewi Sri itu siapa? Dewanya kebahagiaan, dewanya rezeki, dewanya kesuburan. Dia mengatakan seperti itu. Maka karena Dewi Widawati itu sama dengan Dewi Sri. Ada yang mengatakan Dewi Sri itu Dewi Widawati, ada yang mengatakan Widawati itu Dewi Sri. Maka dari itu ya sebenarnya Dasamuka ingin selain jatuh cinta, dia ingin membesarkan negara Alengka, ingin menguasai, ingin menjajah lah istilahnya negara Alengka supaya menjadi negara yang besar seperti itu. Karena cita-citanya mempunyai kerajaan yang besar. Iya, seperti itu. Nah, setelah itu kan si Dasamuka senang sekali dibawa pulang ke negara Alengka, putri pujaan tadi, Sukosalya palsu tadi. Nah, pada saat itu mengadakan rame-rame karena ya negaraku akan menjadi negara yang besar karena harus ditunggoni Dewi Sri seperti itu. Nah, namun setelah terjadi di situ ada yang mengatakan bahwa itu pernikahan. Di situ ada pernikahan, mengadakan pesta-pesta besar. Si Dasamukanya itu. Nah, dengan Sukosalya palsu tadi, dia mengatakan setelah itu pada saat malam pertama, pada saat akan melakukan hubungan, putri palsu tersebut berubah menjadi kembang yang tadi dipuja. Berubah lagi menjadi kembang, Mas. Karena kan itu kan palsu. Pada saat itu dia marah sekali kan Dasamuka.
lihat kejadian tersebut. Dia Sikapnya marah. apa Mas itu setelah marah itu? Nah, dia sangat marah sekali kan. Mengetahui palsu. Dia berpikir-pikir apakah ini ada ikut campur tangan dewa. Nah, setelah itu ada apakah ikut campur tangan dewa. Akhirnya dia ingin mempertanyakan tersebut ke Kayangan. Dia ingin marah-marah ke Kayangan. Dia mengira bahwa dewa ikut campur tangan dalam hal tersebut. Dia bersama Wadya Balane yang prajuritnya Mas, ya. ke Kayangan. Pada saat itu dia mengamuk Kayangan. Dia tidak terima karena seperti dilecehkan kan. Seorang raja besar diberi putri palsu kan. Terus sikap dewa itu gimana setelah Mas? itu dewa lihat si Dasamuka ngamuk. setelah itu ada yang mengatakan bahwa ini versi yang lain. Setelah itu dewa turun dengan mengatakan apa kok kowe ngamuk-ngamuk no. Lah iki apa iku melu campur tangan dengan hal ini. Setelah itu dewa beri pengganti dewi palsu tersebut dengan baru memberikan Dewi Tari. Lah setelah itu Kumbakarna adiknya mendapat Bathari Keswani. Nah, setelah itu ada adiknya Gunawan mendapat putri juga Dewi Keswani setelah itu ya. Jadi diberi satu ya. Keswani dan Keswari. Setelah diberi si dewi-dewi itu si Dasamuka jadi marah lagi atau setelah itu Dewi merasa senang ya sudah mendapat pengganti. Akhirnya si Dasamuka pun pulang dengan membawa si dewi-dewi tersebut. Ya. Terus gak jadi marah gitu ya? Enggak jadi marah karena sudah mengganti, namun rasa keinginannya untuk mendapat Widyawati itu tidak kurang sama sekali. Makanya dia dari itu terus menguber terus. Ya, terus itu si nasib si siapa itu tadi Dewi Sukosalya sama Dasarata. Nah, itu gimana Mas itu? Setelah itu kan negara Ayodhya kan gomplang karena Banaputra dan Rawatmaja kan mati. Pada saat itu Dasarata menjadi raja di negara Ayodhya bersama Dewi Sukosalya. Berarti menggantikan Prabu Banaputra. Seperti itu. Karena pada saat itu kan ada yang mengatakan bahwa negara Ayodhya itu pecahan dari negara Maespati, namun di bawah lingkup kerajaan Alengka seperti itu. Ya, Mas. Terima kasih ya Mas atas informasinya. Ya. Mudah-mudahan Mas bisa cerita lagi tentang kisah-kisah yang lainnya. Oh iya, terima kasih. Karena sangat menarik sekali cerita dari Mas Gurit. Oke, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang kisah Dewi Sukosalya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila ada yang baik bisa kalian ambil, apabila ada yang buruk bisa kalian buang. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.